Saya Dimas Witanto dan ini adalah otot dan fungsi pada jaringan sendi pinggul. Oke, kita mulai untuk pembahasan otot dan fungsi pada hip joint. Hip joint adalah sambungan tulang yang terletak di antara pinggul dan pangkal tulang paha atas. Hip joint pada manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu femur, femoral head, dan rounded socket. Secara mekanis, sambungan pada sendi panggul merupakan socket and ball joint yang menghubungkan antara femur head dan pelvis acetabulum. Fungsi utama sendi panggul adalah sebagai penopang tubuh manusia dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah otot-otot pada regio hip. Dibagi menjadi 4 grup otot dan dibagi menjadi one joint dan two joint. Untuk grup otot anterior, pada one joint terdapat iliopsoas dan two joint-nya terdapat rectus femoris sartorius. Untuk grup otot medial, terdapat one joint pectinus, adductor longus, adductor magnus, dan adductor brevis. Dan two joint-nya terdapat gracilis. Untuk grup otot posterior, one joint-nya terdapat gluteus maximus dan deep rotator. Sedangkan two joint-nya semimembranosus, semitendinosus, dan bicep femoris. Untuk grup otot lateral, one joint-nya adalah gluteus medius dan gluteus minimus. Sedangkan two joint-nya adalah tensor fascia latae. Fungsi otot pada hip adalah untuk membantu pergerakan atau mobilitas seseorang. Karena hip joint merupakan triaxial joint, maka terdapat 3 pasang gerakan yang terjadi pada hip joint. Gerakan tersebut adalah fleksi ekstensi, abduksi aduksi, eksternal rotasi, internal rotasi. Gerakan yang paling luas adalah fleksi hip dan yang paling terbatas adalah ekstensi atau hiperekstensi hip. Untuk gerakan pertama adalah fleksi dan ekstensi. Fleksi hip adalah gerakan femur ke depan dalam bidang sagital. Jika knee lurus, maka gerakan fleksi hip dibatasi oleh ketegangan otot hamstring. Pada gerakan fleksi yang luas, pelvis akan backward tilt untuk melengkapi atau menyempurnakan gerakan pada hip joint. Ekstensi adalah gerakan kembali dari fleksi. Hiperekstensi adalah gerakan femur ke belakang dalam bidang sagital. Gerakan ini sangat terbatas, kecuali para dancer dan akrobat yang memungkinkan terjadi rotasi femur keluar sehingga gerakannya cukup luas. Faktor penghambat hiperekstensi hip adalah ketegangan ligamen iliofemoral pada bagian depan sendi. Untuk pasangan gerak selanjutnya adalah abduksi dan aduksi. Abduksi adalah gerakan femur ke samping dalam bidang frontal sehingga paha bergerak jauh dari midline tubuh. Rom abduksi yang lebih besar dapat terjadi jika femur berotasi keluar. Abduksi dibatasi oleh otot-otot aduktor dan ligamen pubefemoral. Aduksi adalah gerakan kembali dari abduksi. Hyperadduksi hanya dapat terjadi jika tungkai sisi kontralateral digerakkan keluar. Pada hiperadduksi yang luas, ligamen capitis femoris menjadi tegang. Pasangan gerak selanjutnya adalah eksternal dan internal rotasi. Eksternal rotasi adalah suatu rotasi femur di sekitar aksis longitudinal sehingga knee terputar keluar. Eksternal rotasi juga merupakan suatu rotasi femur di sekitar aksis sagital sehingga knee terputar ke dalam. Rom eksternal rotasi biasanya lebih besar daripada internal rotasi. Internal rotasi adalah gerakan rotasi femur di sekitar aksis longitudinal sehingga knee terputar ke dalam.
internal rotasi juga merupakan gerak rotasi femur di sekitar aksis sagital sehingga ini terputar keluar. Rom internal dan eksternal rotasi dipengaruhi oleh derajat torsi femoral. Terputarnya femur pada aksis longitudinal sehingga salah satu ujungnya berotasi dalam terhadap ujung lainnya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.